Inilah 4 pesan Isra Miraj yang tersembunyi. Yang subscribe semoga bisa haji tahun ini. Umat Islam tentu sudah akrab dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Peristiwa ini merupakan perjalanan malam beliau yang dianggap sebagai mukjizat besar. Saat itu, Rasulullah naik ke langit dengan menggunakan buruk ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperlihatkan tanda kekuasaan dan kebesarannya. Isra Miraj juga merupakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan kembali ke Masjidil Haram dalam waktu yang singkat. Adapun dalil Isra Miraj sendiri tertuang dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Peristiwa Isra Mi'raj masih terus diperingati oleh umat muslim setiap tahun. Menurut Ustadz Abdul Somad, Isra Mi'raj memiliki beberapa pesan tersembunyi yang tentunya berupa kebaikan di jalan Allah. 1. Mengajak kembali memakmurkan masjid. Meskipun jumlah masjid di Indonesia sangat banyak, tidak semua digunakan secara aktif sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, penting untuk memakmurkan masjid dengan melaksanakan ibadahnya. Masjid selalu terbuka bagi siapapun yang ingin beribadah, tanpa memandang status sosial mereka. 2. Hindari ghibah dan namimah. Ustadz Abdul Somad menyarankan untuk menjauhi perbuatan berghibah atau membicarakan aib orang lain, karena ghibah tidak membawa manfaat apapun kecuali dosa. Begitupun dengan namimah atau mengadu domba. Daripada menggunakan mulut untuk ghibah atau namimah, disarankan untuk memperbanyak bacaan shalawat kepada Nabi sebagai penggunaan yang bermanfaat dari ucapan. 3. Lakukan infak, sedekah, dan wakaf. Ustadz Abdul Somad menyarankan agar momen Isra Mi'raj diisi dengan segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti infak, sedekah, dan wakaf, yang tidak hanya memberikan pahala besar bagi pemberi, tetapi juga banyak manfaat bagi orang lain. Beliau menekankan bahwa sedekah adalah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendorong praktik infak, sedekah, dan wakaf untuk memastikan pahala yang tak pernah putus sebagai persiapan untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa. 4. Menjaga generasi bangsa tetap di jalan Allah. Pada saat ini, generasi bangsa adalah penerus dari generasi sebelumnya. Sebagai sesama Muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga generasi penerus bangsa agar menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Hal ini termasuk memberikan pendidikan yang baik kepada keturunan kita, agar mereka terjauhi dari pembunuhan, narkoba, HIV/AIDS, LGBT, dan pengaruh negatif lainnya. Wallahu a'lam bishawab.